Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak dosen filsafat Bapak Dr. Saifur Rahman SSMU. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Razami dari kelas NC 1 dengan NIM 1210622084. Di sini saya akan membacakan laporan membaca buku Filsafat dari Titik Nol karya Bapak sebagai tugas UTS semester 1. Yang pertama, dari titik mana filsafat berasal? Jika dan hanya jika segala sesuatu yang terbangun sekarang ini berasal dari segala unsur yang paling sederhana dan bukannya unsur yang tidak ada, filsafat pun berasal dari satu titik sederhana. Unsur sederhana dari filsafat adalah bertanya dan menjawab. Ada satu orang dan ada orang lain menjawab. Mengapa manusia bertanya tentang segala sesuatu? Jawabannya adalah karena manusia memiliki rasa ingin tahu. Mengapa ada rasa ingin tahu? Jawabannya adalah karena manusia memikirkannya. Mengapa manusia mampu berpikir? Pertanyaan ini sebanding dengan pertanyaan, mengapa hewan tidak mampu berpikir? Artinya, kemampuan tersebut tidak bisa ditanyakan karena kemampuan itu datang dengan sendirinya. Hal ini tercantum dalam halaman 1-3 dalam buku ini. Yang kedua, ciri filsafat. Ciri filsafat yang pertama adalah cara kerja dan reflektif. Refleksi itu berarti mencerminkan diri. Hasil dari refleksi adalah menemukan makna. Dengan kata lain, apa yang sedang dilakukan tentulah memiliki makna. Dari asal katanya, refleksi artinya bercermin. Karena bersifat reflektif, filsafat dikatakan sebagai disiplin ilmu untuk memahami makna. Yang kedua, yaitu tujuan, sama dengan fundamental. Fundamental artinya mendasar. Hal yang mendasar adalah suatu unsur untuk menerangkan segala hal. Hal yang mendasar itu biasa disebut dengan hakikat. Filsafat haruslah fundamental, karena filsafat dijadikan sebagai titik tolak suatu pemikiran tentang hal-hal khusus. Jadi, fundamental adalah kata lain dari upaya mencari hal-hal yang paling umum di antara hal-hal yang paling khusus. Fundamental adalah mencari persamaan di antara hal-hal yang tidak sama. Yang ketiga, yaitu perangkat ilmiah, yaitu masuk akal spekulatif dalam mengandung gejala umum. Sebuah ilmu tidak bisa berdiri sendiri apabila tidak memiliki akal. Spekulasi adalah pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada intuisi, bukan pada benar atau salah. Pemikiran spekulasi adalah pemikiran yang lebih didasarkan pada keyakinan-keyakinan tertentu yang berasal dari alam semesta. Sementara itu, gejala umum merupakan himpunan dari segala unsur yang spesifik. Dan yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir adalah hasil konsepsional. Konsepsional berarti gagasan-gagasan tersebut dituangkan secara terstruktur dan teratur. Pemikiran dikatakan konsepsional jika pemikiran tersebut koherensial, yaitu sesuai. Artinya pemikiran itu memiliki kaitan dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Setiap gagasan harus menengok pada gagasan-gagasan sebelumnya. Korespondensial, yaitu cocok. Artinya, pemikiran-pemikiran tersebut memang ada buktinya dalam kenyataan faktual dan dapat dibuktikan dalam kenyataan-kenyataan sehari-hari. Sistematis. Sistem artinya strukturasi. Artinya, tersusun berdasarkan fungsi-fungsi tertentu. Sebuah gagasan filsafat memiliki sistem pemikiran yang menuangkan unsur-unsurnya untuk memperkuat sistem tersebut. Ini ada di halaman 14 sampai dengan 19. Lalu objek filsafat. Yang pertama, dokos dan dokein. Dokos adalah segala sesuatu hal yang tampak dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari dikatakan tampak adalah sesuatu yang bisa diindra melalui panca indera. Dan seseorang dapat mengatakan benda-benda di sekitarnya. Dokein adalah segala sesuatu hal yang tidak tampak. Yang tidak tampak adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui. Hal ini ada di halaman 38 sampai 40. Lalu ens corporalis atau benda mati. Benda mati pertama-tama dimengerti sebagai sesuatu orang yang status diam. Benda mati dapat didefinisikan melalui panca indera, tetapi tidak semua yang indrawi adalah benda-benda mati. Ada di halaman 40. Lalu ens
ens vegetatum, artinya ada yang tumbuh. Yang dimaksud benda yang tumbuh adalah benda yang mengalami pengembangan tertentu. Pertumbuhan itu tidak hanya mengandalkan perubahan-perubahan di dalam dirinya, tetapi perubahan itu bergerak dari kecil menjadi besar. Pergerakan itu dipengaruhi oleh energi yang diserap oleh seperangkat alat-alat yang secara ilmiah ada di dalam benda tersebut melalui energi dan seperangkat alat itu. Perangkat itu kemudian bekerja dan tumbuh. Materi ini ada di halaman 44. Lalu, ens animalis atau ada yang bergerak. Makhluk yang bergerak bukan hanya diartikan sebagai hewan, melainkan juga manusia. Namun, dalam tingkatan yang paling sederhana, makhluk yang bergerak dalam konteks ini adalah hewan. Hewan memiliki kandungan benda hidup pada tubuhnya yang sekaligus memiliki kandungan benda mati, tetapi tidak semata-mata hidup di suatu tempat seperti benda hidup. Ada di halaman 46. Lanjut, ens symbolum atau ada yang bersimbol. Simbol adalah kata lain dari lambang. Simbol berbeda dari gambar. Gambar selalu mengacu pada objek dalam kenyataan.